menutupi semua keraguan di dalam hatiku ini. Benarkah bahwa cinta mampu mengobati segala rasa sakitku ini? Ingin ku percaya kau bilang cinta selalu mengerti. Kau bilang cinta tak salah. Kau bilang cinta kan saling percaya. Da 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 da. Ku takkan mampu sadari ketulusan cinta yang sempurna di balik semua kekurangan ini. Namun denganmu, ku yakin cinta kan mengobati segala hampa sakitku ini. Kini ku percaya, ku yakin cinta selalu mengerti. Ku yakin cinta tak salah. Ku yakin cinta kan saling percaya. Da 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 da. Yakinlah cinta selalu mengerti. Yakinlah cinta tak salah. Yakinlah cinta kan saling percaya. Da 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 da. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Jogja dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia. Kami kembali lagi hadir tentunya dalam ranah publik. Saya Vira Maya bersama dengan Anda kurang lebih selama 60 menit ke depan. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Sebenarnya ini adalah isu yang sudah lama sekali, tapi sampai sekarang kenapa masih angkanya belum turun secara drastis gitu ya? Artinya kan kita kepengen yang terbaik begitu. Ada juga yang mengatakan kalau misalnya ketemu sama anak kecil, ini kok nggak tinggi-tinggi sih gitu, kurus-kurus aja, wah stunting nih. Nah, kita harus benar-benar tahu sebenarnya apa sih arti stunting itu sendiri, penyebabnya apa, dan bagaimana kita mencegahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa 1000 hari pertama kehidupan anak-anak ini yang paling penting untuk mencegah stunting. Tapi bukan saya yang ngomong nih, nanti ada ahlinya yang akan berbicara. Kemudian seperti apa juga kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah supaya kembali lagi tidak ada ditemukan hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama mengenai stunting. Tema ranah publik yang merupakan kerjasama bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini adalah cegah stunting itu penting. Baik, di studio sudah ada 2 narasumber, siap nanti akan berbincang dengan saya. Akan banyak sekali list pertanyaan saya untuk beliau-beliau. Yang pertama hadir di samping saya persis, beliau dari Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Syukron Arif Mutakin, SE. Apa kabar Bapak? Apa kabar baik ya, Mbak Vira? Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Hari ini berapa agenda? Wow, luar biasa. Sudah yang kesekian kali ini. Karena beliau ini paling aktif turun ke lapangan, terutama untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Terakhir di sekolah ya Pak? Ya, tadi ke sekolah, salah satu sekolah di daerah Sleman, ngomong soal kesehatan reproduksi. Wah, itu urusannya sama stunting juga kayaknya. Ya, ada hubungannya tadi sempat kemarin dengan masyarakat juga mau tentang stunting ya. Ya, pokoknya ya luar biasa, ini cocok pas hari ini kita pas temanya ya? Oke, tema. Berarti nanti kupas. Bisa share ya Pak ya? Bisa, apa saja yang ditemui di lapangan? Siap. Kemudian satu lagi yang kita nggak janjian tapi begitu datang ke studio, kita samaan. Sudah sehati sebelum ketemu ya. Ada Dr. Tri Siswati SKM MKes, beliau adalah dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat, selalu bahagia, dan alhamdulillah. always tersenyum kalau sama Bu Tri ini ya.
Kalau berbicara mengenai gaya hidup sehat, Putri ini jagonya. Nanti bisa share ya Bu ya. Boleh. Karena urusannya sama stunting juga ada urusannya dengan pola asuh orang tua kan. Betul. Jadi kalau orang tuanya nggak nyontoin baik ya anaknya jadi nggak baik Ya. juga. Oke. Ini beliau ahlinya nanti kalau tanya tentang stunting itu seperti apa. Baik, yang pasti hari ini list pertanyaan saya akan banyak sekali terkait dengan stunting. Dan kalau berbicara mengenai stunting itu ada informasi yang saya dapatkan, beberapa saya baca ini dari data Riskesdas tahun 2018. Jadi terkait dengan prevalensi stunting di tingkat provinsi itu ternyata masih sangat tinggi. Kalau di DIY sendiri seperti apa? Nah, saya tanya Bu dosen nih, sering tahu lah berapa angka-angkanya. Itu di DIY sendiri gimana Bu? Untuk angka masih termasuk tinggi nggak? Iya. Kita punya beberapa riset yang skalanya nasional termasuk Riskesdas dan yang terakhir SSGI. Di Riskesdas 2018 prevalensi stuntingnya sekitar 27%. Di SSGI 2021 17,1% dan sekarang turun lagi menjadi 16,4% di 2022. Itu masih tinggi nggak hitungannya? Kalau berkaitan dengan target penurunan stunting sesuai dengan Sustainable Development Goals, kita mau mencapai prevalensi stunting di 2024 itu sekitar 14%. Jadi kurang 2,4% lagi nih. Harapannya sih bisa ke sana ya. Ya, tentu bisa dengan kerjasama dan kerja keras kita. Itu dari angkanya. Kalau permasalahan stunting di DIY sendiri seperti apa? Ya, stunting itu selalu berkaitan tidak hanya dengan performa yang pendek, tetapi mempunyai dampak jangka panjang. Selain tingginya morbiditas dan mortalitas, kemudian prestasi belajar yang kurang optimal, dan risiko sindrom metabolik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dewan nih, berkaitan dengan stunting itu mempunyai risiko penyakit tidak menular di kemudian hari. Oh gitu, karena, lebih tinggi? Dia punya risiko potensi lebih tinggi? untuk atau peluang untuk menderita PTM itu lebih tinggi pada anak-anak yang dilahirkan stunting. Nah itu bisa taunya stunting kita ke ini ya, kan 1000 hari pertama ini yang paling penting nih ya. 1000 hari pertama dihitung dari mulai ibu tes pack positif. Ya, dimulai sejak dalam kandungan. Kalau dihitung hari 270 hari pada masa kehamilan dan 730 hari postnatal, artinya sampai dengan 2 tahun. Baik. Tapi nggak usah dihitung harinya ya. Nanti dihitungin lah. Ya sekitar itulah. Iya, betul. Jadi itu 1000 hari pertama. Apa yang harus dilakukan ibu? Banyak faktor yang berkaitan dengan outcome kehamilan, termasuk gizi ibu yang tidak optimal, lingkungan yang kurang sehat, polusi, ekonomi, pengetahuan dan sebagainya. Untuk itu tentu perlu dilakukan suatu intervensi yang optimal pada masa 1000 hari pertama kehidupan, termasuk pemberian zat gizi, support suami, lingkungan yang memadai, bebas polusi rokok nih utamanya kemudian lingkungan perumahan yang bagus, bebas dari dampak sampah dan sebagainya, begitu. Jadi kalau optimalisasi masa kehamilan ini sudah sudah bagus, peluang untuk mendapatkan outcome kelahiran yang sehat, yang bebas stunting itu lebih tinggi. Jadi bayinya lahir dengan panjang paling tidak 48 cm dan beratnya tidak kurang dari 2.500 gram. Jadi bisa dilihat stuntingnya dari situ ya. Kalau misalnya bayi lahir di angka bawah itu ada apa namanya konsekuensi dia nanti kena stunting? Betul. Baik, hati-hati berarti harus ini yang sekarang sedang hamil ya kan mau segera melahirkan harus sering-sering periksa gitu ya. Betul. Baik. Saya ke Pak Dewan dulu nih. Pak Dewan juga kan selalu turun ke lapangan. Kemudian baru-baru ini juga datang ke calon orang tua. SMA ini kan calon orang tua juga ya kan? Harus tahu kondisi-kondisi. Seperti apa? Apa saja yang ditemukan di lapangan? Jadi relasinya dengan stunting. Kalau ngomong stunting ini kan memang yang harus kita sosialisasikan itu sebenarnya tidak hanya pada orang yang sudah berkeluarga atau yang jadi memang persoalan stunting ini kan harus diantisipasi. Kalau tadi mau menekan angka stunting itu harus segala lini dilakukan. Yang pertama kalau orang sudah menikah itu ya pastinya sebelum menikah itu harus ada bekal, bekal harus ini harus dilakukan misalnya dengan penjelasan terkait dengan persoalan kesehatan reproduksi, kemudian bahkan sampai pada kesehatan fisik, kemudian ketika nanti mengandung dan itu harusnya dari awal orang mau menikah itu juga diberikan bekal itu. Jadi tidak hanya sekedar
di KUA kasih penjelasan soal, tapi juga kesehatan itu penting. Saya nggak tahu ini sudah dilakukan atau belum. Saya kira kalau ini belum harus dilakukan. Jadi ada kuliah khusus ya? Iya, kuliah khusus. Pra pernikahan tapi khusus untuk kesehatan. Iya, bukan hanya soal rohaninya aja Iya, misalnya, betul. tapi juga soal jasmaninya misalnya, itu harus dilakukan. Baik kesehatan seksualnya maupun dari kesehatan reproduksinya. Nah ini penting karena itu menyiapkan generasi-generasi masa depan gitu kan. Nah tadi saya sempat ke sekolah, banyak yang mereka itu ketika saya cerita soal, saya dulu cerita tentang karena tadi tentang kesehatan reproduksi, akhirnya merambah ke bagaimana kemudian pengetahuan tentang alat-alat reproduksi. Nah ini kan juga harus dijelaskan secara. Nah mereka kadang-kadang banyak yang masih malu-malu, bahkan masih tabu ya, tabu kayak begini gitu kan. dibahas Nah, gitu ya. Dulu saya cerita, kalau cerita ya udah itu ceritain aja, yang penting ini mah nggak apa-apa, daripada mereka mencari sumber-sumber yang tidak bisa dijadikan referensi yang tepat kan gitu kan, mendingan dijelaskan. Nah soal sama kayak stunting, kayak kita mungkin nggak tahu bagaimana kemudian orang yang mengandung atau hamil itu harus persiapannya tadi harus 1000 hari itu menjaga keturunannya agar tadi tidak mengalami stunting, kan harus panjang fasenya ini. Tidak bisa hanya kemudian udah aku hamil udah terus biasa gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Dia harus menjaga kesehatannya, lingkungannya, bahkan apalagi maaf kalau yang kejadian-kejadian MBA misalnya gitu kan, ya mereka kan belum siap nih dari segala hal. Pastinya kan gitu kan, mereka belum siap menjadi seorang orang tua, tiba-tiba mereka mendapatkan kondisi seperti itu. Nah ini harus lebih intens ekstra dalam pendampingan, baik itu dari keluarga atau mungkin dari calon orang tuanya. Syukur-syukur itu bertanggung jawab, kalau enggak repot lagi kan gitu. Nah ini butuh penjelasan informasi yang tepat pada anak-anak itu, dan banyak lembaga-lembaga pendidikan itu belum sepenuhnya memberikan. Mungkin kalau sekolah-sekolah yang sudah agak kayak tadi kan tentang sekolah ramah anak ya, jadi mereka sudah dapat pengetahuan, tapi mungkin banyak sekolah mungkin yang tidak menjadi konsen di situ. Makanya ini ada gerakan namanya gerakan sekolah ramah anak, itu dalam rangka untuk memberikan penyadaran informasi kepada siswa ini bagaimana mereka siap secara mental maupun mentalnya untuk fisiknya ya, secara fisiknya juga ya. Poltekkes Kemenkes juga sering nanti turun ke lapangan nih, harus nih wajib untuk mencegah stunting karena ini multisektoral, nggak mungkin kan ya Bapak nge-push dinas kesehatan doang gitu ya. Ya tadi ke dinas DP3AP2, Dinas Perlindungan Perempuan, Pengendalian dan Perlindungan penduduk dan keluarga berencana. Itu yang paling panjang itu singkatan saya juga sampai sekarang masih belum hafal. DP3AP2KB. KB itu Sleman, kalau sedih beda lagi ya. Banyak KB. Cuman pengendalian penduduk itu. Itu tadi kegiatannya itu. Jadi harus sinergi. Tidak bisa kemudian dinas kesehatan jalan sendiri, kemudian DP3 jalan sendiri. Harus ada satu gerakan bersama, didukung misalnya nanti dari dinas pendidikan, karena itu wilayah dinas pendidikan untuk anak-anak nih di sekolah nih ya. Sekolah. Kemudian nanti kalau menyasar ke ibu-ibu yang pemuda misalnya, kita masuk ke dinas pemuda dan olahraga, kan gitu. Dan bisa lewat jalur-jalur yang lain gitu kan. Dan itu harus dilakukan seiring sejalan dan satu gerakan bersama. Baik, tenang aja. Dinas Kesehatan tidak hanya menjadi PR Anda, tapi ini semuanya, termasuk masyarakat juga, termasuk akademisi juga, gitu ya Bu Dosen? Betul, ya bareng-bareng. Kalau misalnya kita menemukan kasus stunting, kita nih harus bagaimana sikapnya? Anak-anak yang tumbuh dengan kondisi yang stunting tentu tidak bisa kita diamkan ya. Ada 2 faktor yang berkaitan dengan dampak stunting untuk saat ini, baik itu fisiknya maupun psikisnya. Ada korelasi antara tumbuh dan kembang. Tumbuh itu bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah berat. Kalau perkembangan itu kemampuan motorik. Biasanya anak-anak yang lahir dengan stunting itu disertai dengan gangguan perkembangan, sehingga ibu-ibu perlu memberikan stimulasi. Contohnya apa gangguan perkembangan yang seperti apa? Contohnya lambat ngomong, biasanya pada usia-usia tertentu 3 bulan, 6 bulan misalnya dia harusnya sudah bisa ngomong mama, tapi dia tidak bisa, belum bisa. Kemudian sudah harus bisa mengangkat kepalanya, tengkurap dan sebagainya, itu dia belum bisa mencapai tahapan itu. Sebenarnya saat ini pemerintah sudah memberikan suatu buku panduan namanya
kesehatan ibu dan anak, meliputi untuk ibu hamil sampai dengan usia 5 tahun. Tapi buku panduannya itu kader aja atau untuk masyarakat? Untuk kader dan masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah punya masing-masing. Jadi harusnya dari ibu hamil, iya. Harusnya ya, dari hamil sampai dengan balita mereka sudah punya. Hanya sayangnya karena minat literasi baca masyarakat kita itu tidak bagus, kadang-kadang hanya disimpan atau hanya dibawa pada saat posyandu. Padahal itu sudah lengkap. Itu pun yang dibuka cuma timbangan sama tinggi badan. Bagian depan nggak dibaca. Iya, padahal ada pertumbuhan, perkembangan, pemberian makanan balita anak, vaksinasi dan sebagainya. Itu sudah komplit di sana. Gitu. Dan ngomong-ngomong berkaitan dengan peran perguruan tinggi, itu sudah menjadi bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dan kami ada konsorsium perguruan tinggi yang fokus pada prioritas program pemerintah, salah satunya adalah stunting. Jadi ada konsorsiumnya. Jadi bentuknya nyata di masyarakat seperti apa tuh? Ada one nutrition, one student misalnya, one student, one family misalnya. Jadi satu mahasiswa mendampingi satu keluarga. Kalau masalah stunting itu kan tidak hanya masalah gizi aja ya, mungkin mereka bisa memperbaiki sanitasinya, memperbaiki atau mengedukasi masyarakat dari aspek perumahannya, pencahayaannya dan sebagainya. Air bersihnya juga termasuk pendampingan masyarakat. Nah, tugas-tugas kami Tridharma Perguruan Tinggi itu meliputi pengabdian masyarakat dan penelitian-penelitian serta menyampaikannya kepada stakeholder tentang temuan-temuan yang sudah kami rangkum di lapangan. Baik. Ini dengan adanya kontribusi dari akademisi. Pak Dewan mungkin ada inisiatif apa gitu untuk kedepannya? Ya, ini menarik. Jadi ketika jadi Tridharma Perguruan Tinggi ini kan bagian. Jadi kalau masyarakat itu kan kalau pemerintah kan juga terbatas ya. Kader kesehatan misalnya. Kader kesehatan itu belum tentu bisa menjangkau semua lini gitu kan. Mereka tugasnya banyak. Saya kemarin baru aja jadi ketua Perda kesehatan jiwa. Itu mereka nambah lagi. Saya cerita, saya besok ada perda tentang kesehatan jiwa. Aduh, nambah kerjaan lagi nih. Gitu kan. Pikiran lagi. Ya karena memang nanti mereka akan memakai institusi-institusi yang sampai ke bawah, instrumen-instrumen yang sampai ke kader kesehatan. Nah, sehari ini tuh banyak kadang-kadang cuma satu. Nah, itu mereka harus mengawasi atau memberikan edukasi pada satu kampung juga sekian. Apalagi ini ada alhamdulillah ada program one student one family. Ini kan menarik itu. Kalau itu nanti dikerjakan bareng-bareng antara pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan seluruh perguruan tinggi yang berbasis kesehatan, saya kira luar biasa. Tinggal ngatur saja kan gitu kan. Jadwalnya mau kapan berapa jumlah mahasiswa, kalau itu nanti ya tinggal nanti nggak lama-lama misalnya kalau berapa biasa seminggu atau sebulan atau berapa Bu? Berapa lama biasanya? 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, ini kalau mereka jadi kegiatan wajib sebelum mereka sebagai bagian dari pengabdian ke masyarakat dari namanya KKN atau apa ya itu namanya apa atau itu dikemas bareng di konsep bareng, saya kira ini luar biasa. Akan menekan tadi dari 17 ya? Iya. 17-19 bisa nanti bisa mencapai ke 14 yang diinginkan dari 14%. Jadi Pak Syukron sama Bu Tri sudah tuker-tukeran nomor ya? Oh, sudah. Berarti besok setelah ini bisa realisasi gitu. Iya. Menyambung tadi Pak Dewan bilang bahwa mental health sekarang memang sedang hot issues begitu ya. Nah, ini stunting dia. itu berkaitan dengan mental health. Oke, kita nanti akan bahas setelah satu ini. Karena ini anak-anak muda ini juga tadi yang di belakang yang muda-muda calon-calon orang tua tadi juga nyimaknya serius banget ini ya. Santai dulu, kita kasih lagu dulu ya. Oke, baik. Baik pemirsa, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Akan ada satu lagu dari teman-teman Nala Suara Musik dan kita akan segera kembali sesaat lagi, tentunya masih di Ranah Publik. Selalu padaku, ku ingin kau bicara, katakanlah apa salahku
pergi jauh dari hidupku. Katakan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku inginkan. Katakan pernah mengerti betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Ku ingin kau bicara, katakan saja apa salahku. Lihat aku, coba kau mengerti ini semua bisa teratasi. Rasa telah semua yang telah kita lakukan. Katakan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Katakan pernah mengerti betapa ku menyayangimu. Kau yang selalu aku inginkan. Kau yang ku inginkan, kau yang ku butuhkan, kau yang ku harapkan. Katakan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Katakan pernah mengerti betapa ku menyayangimu. Kau yang selalu aku inginkan. Katakan pernah sadari betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Katakan pernah mengerti betapa ku menyayangimu. Kau yang selalu aku inginkan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam ranah publik yang masih mengangkat tema cegah stunting itu penting. Ini merupakan kerjasama dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum jeda, tadi sempat ada satu kata kunci bahwa ternyata stunting itu temenan sama mental health. Iya kan kaitannya erat gitu maksudnya. Gimana tuh Bu Dosen maksudnya? Iya. Ini hal yang sangat jarang dibahas. Biasanya yang dimunculkan itu stunting dengan non-communicable disease Ah, iya, seperti betul. obesitas, Iya. DM, kemudian penyakit jantung koroner, stroke, ginjal dan sebagainya. Dan tingginya angka stunting di Indonesia ini, tingginya angka PTM di Indonesia ini mungkin berkaitan dengan tingginya stunting masa itu yang tidak sempat diflorkan ke publik. Iya, Ya, iya. kalau saat itu angka ada gizi buruk aja itu kan buru-buru dikubur beritanya. Betul, ya. betul. Sementara sebenarnya masalah itu sudah ada sejak tahun 90-an, bahkan prevalensinya 50%, artinya 1 dari 2 balita itu mengalami stunting. Nah, kembali ke persoalan tadi, stunting dan mental health. Jadi ceritanya begini, anak-anak yang stunting itu biasanya mempunyai ekor genetik itu yang rendah atau namanya telomeres. Nah, telomeres yang pendek itu berkaitan dengan risiko untuk sakit
jiwa atau bukan sakit jiwa ya, mental health yang buruk. Oke, ekor genetik ini maksudnya dari orang tuanya? Ekor Atau genetik gimana? dia sendiri. Oh, Si anak ini. individunya ya. Oh. Dan itu cenderung berkembang sampai dengan dewasa. Ini yang jarang sekali isu ini dikupas begitu. Oke. Nah, sementara itu biasanya anak-anak yang stunting itu juga hidup di lingkungan yang intergeneration poverty. Jadi kemiskinan intergenerasi begitu. Stunting melahirkan malnutrisi intergenerasi dan juga diikuti dengan poverty yang intergenerasional. Nah, sementara kemiskinan itu sangat dekat dengan keterbatasan banyak hal, termasuk sarana rekreasi, kemudian sarana untuk ngobrol bersama, santai seperti tadi lagunya, ayo kita bicara gitu ya. Iya, jangan diam saja. Iya, disclosure itu salah satu upaya untuk mengurangi mental health. Jadi begitu beberapa hal yang berkaitan dengan stunting dan mental health. Jadi bisa jadi anak-anak sekarang nih yang komunikasinya kurang terjalin, apa-apa dipendam sendiri, itu bisa jadi dulunya stunting juga ya? Enggak juga semuanya kali. Iya, betul, tidak semuanya. Enggak semuanya. Nah, ini kalau di masyarakat seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bu Tri bahwa satu, lahirnya di bawah bukan di bawah normal ya, kan sudah ada standarnya. Betul. Gitu ya. Kemudian kurang dari 2.500 dan gram dan panjangnya kurang dari 48 cm. Baik, itu bisa ada resiko stunting. Iya, betul. Kemudian setelah itu perkembangannya terhambat. Iya. Kemudian nanti kalau dia sudah besar akan resikonya lebih tinggi untuk terkena penyakit tidak menular. Betul. Selain itu apa saja sih gejala stunting yang masyarakat bisa tahu lebih dini? Oh ya, sebenarnya ukuran yang pasti adalah pendek di bawah standar atau di bawah normal. Nah, ukurannya itu sudah ditentukan oleh WHO. Jadi semua negara itu general, meskipun di beberapa negara punya standar yang masing-masing. Tetapi dengan WHO 2005 dengan waktu itu MGRS ya, milestone growth standard, kita mengacu pada itu. Indonesia belum punya. Jadi di antara 6 negara di dunia itu mewakili keseluruhan negara-negara, kemudian dilahirkan standar itu yang kemudian kita ikuti. Nah, Indonesia sendiri sudah punya Permenkes nomor 2 tahun 2020 sebagai standar apakah anak dengan ukuran tertentu dan sebagainya itu dikatakan stunting, normal atau sangat stunting begitu. Oh, jadi di usia 5 tahun misalnya, harusnya tinggi badannya sekian, beratnya sekian. Kalau stunting itu berukuran dengan tinggi atau panjang badan pada usia tertentu. Kalau berat badan itu biasanya disebutnya wasting atau underweight. Gitu. Nah, berkaitan dengan wasting dan underweight, saat ini memang ada sedikit peningkatan ya. Jadi selain peningkatan apa nih? Peningkatan prevalensi kasus ya boleh. Peningkatan kasus. Nah, wasting dan underweight tadi, kurus tadi itu sebenarnya juga berkorelasi dengan bertambahnya prevalensi stunting. Jadi ketika kita melakukan suatu intervensi, mestinya intervensi itu kolaboratif atau terintegrasi. Menurunkan stunting menurunkan wasting atau underweight atau kurus itu juga gitu. Harusnya begitu ya. Karena tidak bisa satu-satu gitu. Oke, seperti yang tadi disampaikan Pak Syukron Arif ya. Nggak boleh jalan satu-satu gitu. Betul. Bapak, kalau melihat program-program yang sudah dilakukan pemerintah mengenai mengendalikan stunting, mencegah stunting, kira-kira sudah cukup belum programnya? Atau mungkin ada yang perlu dipus lagi, Pak? Kalau saya kira sih belum, karena angkanya masih tinggi. Oke, dilihat dari itu ya? Iya, karena kalau kita ngomong sudah cukup, nanti kita hanya puas dengan itu. Iya. Berhenti terus jadinya. Iya, berhenti terus. Nanti nggak tahu tiba-tiba kemudian ada kita lengah di situ, nanti naik lagi gitu kan. Karena ini akan terus menerus program kayak gini itu tidak bisa kemudian hanya temporari ketika ada kasus tinggi gitu, tapi ini sepanjang tahun, sepanjang masa. Karena menyiapkan generasi ini tidak bisa kemudian hanya dibebankan pada masa-masa tertentu gitu. Terus panjang. Kalau selama masih pengetahuan tentang kesehatan masih belum mencukupi, ya harus terus dilakukan, dan generasi yang baru ini juga harus diberikan pengetahuan yang sama tentang itu gitu kan. Bagaimana kemudian mereka menyiapkan generasi-generasi berikutnya. Nah, menurut saya sih ya gerakan ini terus dan harus continue dan harus konsisten. Oke. Ya, konsisten. Konsistennya nih yang agak. Nah, makanya kadang-kadang gitu, misalnya rezim biasanya ganti pemilu, ganti orang, ganti menteri, biasanya ganti kebijakan. Itu nggak bisa, harus seperti itu. Ada hal-hal yang pokok yang harus menjadi dasar, itu menjadi kebijakan yang tidak bisa dirubah-rubah kayak gitu. Jadi mungkin kita baru sadar hari ini, padahal sebenarnya kejadian stunting udah
Udah lama. Udah lama ya Bu. Iya. Nah, Tapi memang karena nggak kita pernah sadar dari di-post ke publik kali ya, jadi ya, kita ini kan keterbukaan media. Kita bisa tahu apa yang terjadi sampai ke pelosok-pelosok dalam sekian detik, sekian menit bisa tahu. Dan itu kadang-kadang yang terlepas dari pantauan kita. Nah, makanya kemudian ya pejabat-pejabat itu tidak hanya di belakang meja lah gitu kan. Mereka harus turun ke lapangan, harus tahu betul persoalan-persoalan di Jogja. Kayak tadi saya cerita tentang kesehatan jiwa. Di Jogja ini nomor 2 loh. Hasil riset kesehatan dasar di Jogja itu nomor 2 tertinggi ODGJ-nya. untuk kesehatan jiwa. Iya, itu kenapa saya tahu ya, saya jadi ketua Pansus kemarin jadi tahu ya. Kemarin Jogja ini nomor 2 secara nasional untuk pengidap ODGJ-nya tertinggi. Itu sekitar 40 ribuan di Jogja, dan itu yang lebih parah lagi 7 ribuan sekian, sekitar 15 sampai 20% itu tidak tertangani dengan baik, tidak mendapatkan pengobatan secara baik. Oke. Ini masalah ini. Jadi dibiarkan oleh keluarga ya. Ya, mereka dibiarkan tidak mendapat pengobatan, tidak dibawa ke tempat Rehab misalnya, tidak itu tidak. Mereka dibiarkan ya, dan dijaga agar tidak kemana-mana, mau tidak mengganggu dan yang lain-lain. Bahkan yang ini tentang ODGJ yang lebih heboh lagi menurut saya, dari selain ODGJ ada ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah ini relasi juga nih dengan Ya, stunting ini potensi ya? Karena itu potensi Masalah kejiwaan. Orang dengan masalah kejiwaan di Jogja itu 10 datanya 10 orang, 8 dari 10 orang itu ODMK. Ntar dulu, saya harus cek juga, jangan-jangan saya masuk ini ODMK. Ini kita bertiga. Bertiga loh Pak, kan 8 dari 10 ini kan bahaya banget nih. Nah, ya karena tanda-tanda ODMK itu sangat simpel. Mereka tidak suka susah tidur. Oke. Tidak susah makan, banyak omong. Iya. Nah. Itu yang ketiga itu saya itu Pak, banget. Enggak, karena susah tidur itu akan nanti kemudian kalau tidak segera dilakukan treatment dia akan berlanjut. Insomnia, kemudian lalu itu kalau susah makan tidak ada, itu akan berlanjut. Apalagi nanti dia punya putra putri, nah pola asuhnya terganggu, stunting lah masuknya ke sana. Nah, makanya berkaitan semua. Iya betul. Pola hidup sehat itu ya semua kompleks. Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat gitu, entah itu di Vaskes 1 atau nanti di rumah sakit, menurut Pak Sukronari seperti apa? Kalau secara fasilitas ya masih ada beberapa daerah yang harus disupport misalnya. Kalau di Sleman oke lah, fasilitasnya cukup gitu kan. Ada bahkan puskesmas itu ada yang sampai ke 1 kecamatan 2 kan gitu kan. Mereka ada yang 24 jam juga. Dan mereka cukup aktif di masyarakat. Tapi kalau yang di pelosok, yang mungkin daerah-daerah yang cukup di daerah pegunungan itu agak pedalaman, itu agak susah kayak di gunung gitu. Untuk mencapai pusat-pusat kesehatan itu juga agak. Nah, ini misalnya ini butuh bantuan atau dorongan, mungkin ada kader-kader kesehatan atau posyandu. Nah, ini informasi yang saya dapat itu posyandu nanti akan dirubah secara bukan dirubah sih, disempurnakan secara fungsi. Jadi nanti ada sehari ini kan ada posyandu lansia, posyandu anak-anak. Untuk balita. Ya, itu akan digabung. Kemudian nanti mereka akan bertugas menjadi pos pelayanan kesehatan yang terpadu, benar-benar terpadu di tingkat yang paling dusun, bawah nih ya. Jadi sebulan sekali tapi komplit pelayanannya. Tidak hanya sekedar nimbang anak atau memberikan obat pada lansia, tapi yang lain-lain boleh. Nah, ini perkembangannya mungkin terakhir, ini cukup bagus menurut saya. Karena akan menjadi pintu pertama untuk orang mengadu soal kesehatannya lah. Iya, dari situ dulu. Syukur-syukur nanti setiap ada pos pelayanan terpadu yang nantinya akan digabung ini ada tenaga kesehatan juga di sana. Harus. Nggak hanya kadernya aja gitu. Kalau kadernya aja yang ada cuma nimbang tinggi badan, ngukur kepala, Bu. Sambil ngasih makanan sehat. Sambil ngasih PMT. Itu yang terjadi ya. Oke. Baik. Nah, tadi jangan sampai dibiarkan, apalagi orang dengan gangguan kesehatan mentalnya, jangan sampai dibiarkan. Stunting juga jangan sampai dibiarkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Kegiatan apa yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari stunting ini? Kalau intervensi yang harus dilakukan, tentu kita melihat determinan faktor atau penyebabnya. Kita tahu bersama bahwa stunting itu multi determinan faktor. Banyak kompleks sekali.
Kalau saya turun ke daerah, daerah-daerah yang perifer, rural seperti yang tadi disampaikan Pak Dewan, umumnya penyebabnya adalah kemiskinan. Artinya kalau kemiskinan ya daya belinya atau willingness to pay-nya rendah, kemudian concern untuk mengasuh anak juga rendah atau tidak optimal, stimulasi tumbuh kembangnya tidak optimal dan sebagainya. Sehingga untuk daerah-daerah yang seperti itu atau kasus-kasus seperti itu tentu yang paling utama adalah PMT atau pemberian makanan tambahan. Oke. Sekarang pemerintah daerah sudah concern dengan adanya daerah lokus stunting. Mereka punya APBD KAL atau APBD anggaran belanja kelurahan yang memang harus mensupport untuk penanggulangan stunting. Entah itu untuk support peningkatan kapasitas kadernya atau posyandu, perbaikan posyandu atau peningkatan gizi anaknya atau jamban dan sebagainya. Jadi pemerintah sudah concern. Bahkan di daerah tertentu kader itu sudah diberlakukan sertifikasi kader. Oh, sudah ada sertifikasi? Ya, daerah Bantul. Kayak guru ya, menjadi kader posyandu dan posyandu lansia harus ada sertifikasinya. Ada ujian kompetensinya, ya, ujian kompetensi kader. Dan pemerintah daerah konsen dengan memberikan 50 juta per pedukuhan. Ya, kayaknya daerah Bantul saya lupa. Tetapi sampai sedemikian rupa komitmen pemerintah. Artinya sekarang kita tinggal mendorong, mensupport, kemudian mendampingi bagaimana implementasinya itu hingga sampai ke warga sasaran. Karena kalau kita bicara stunting, sasarannya sebenarnya tidak hanya 1000 HPK. Itu memang sasaran utama. Pemberian intervensi pada 1000 HPK itu memberikan benefit 48 kali lipat. Jadi misalnya kita menanam investasi kesehatan pada ibu hamil dan balita atau baduta sebesar 1M, kita akan mendapatkan benefit 48M berupa pengurangan morbiditas, mortalitas, optimalisasi prestasi belajar, pengurangan angka sakit sehingga BPJS tidak tekor seperti sekarang ini. Ya, lalu support yang lainnya, sasaran yang lainnya sesuai dengan Perpres nomor 72 2021 adalah dari remaja. Makanya berarti tadi sama nih, kayak makanya tadi Pak Dewan tindak ke SMA karena SMA atau anak-anak remaja merupakan potensial sasaran yang bisa kita tingkatkan kesehatannya, kita tuntaskan pendidikannya sehingga bisa mengurangi prevalensi kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi ibu hamil, ibu nifas, balita dan remaja itu adalah sasaran percepatan penanggulangan stunting Perpres tersebut. Baik. Tapi bukan berarti dengan adanya kemarin kita sempat ke COVID itu kan ada penanganan COVID terus akhirnya stuntingnya jadi hilang. Apa-apa yang diberitakan adalah itu. Padahal sebenarnya permasalahan masih banyak sekali. Baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi pastinya. Kita masih punya waktu untuk sesi ini atau kita harus break dulu? Siap. Kita akan break dulu sebentar. Nanti masih. Saya nambah sedikit. Nambah sedikit, monggo silakan. Saya tertarik tadi yang disampaikan Ibu terkait dengan kemiskinan tadi yang menjadi faktor. Sebenarnya kemiskinan juga bukan salah satu faktor yang itu faktor menurut gue efek aja. Jadi kalau di daerah-daerah terpencil sebenarnya masyarakat di sana itu sebenarnya kalau dari sisi potensi untuk penyediaan makanan-makanan bergizi itu sebenarnya juga ada. Penggunaan lahan pekarangan. Ya, penggunaan lahan pekarangan, kemudian. Tapi belum maksimal gitu atau gimana, Pak? Makanya itu soal faktor efeknya kan itu kemiskinan itu dari sisi pendidikan, knowledge pendidikannya. Jadi ketika mereka harus mereka hanya makan seadanya karena memang dengan itu cukup, mereka makan yang dalam itu yang tidak ada aja. Yang ada dan cukup hanya kenyang selesai itu kemudian menjadi ukuran mereka, tapi kemudian tidak diarahkan. Nah, ini mungkin salah satu yang harus kita dorong bagaimana kemudian pengetahuan terkait dengan kebutuhan gizi kepada keluarga mereka itu harus tercukupi itu dengan lahan yang mereka punyai dan itu saya kira itu akan menjadi salah satu dorongan yang bisa untuk menjadi salah satu faktor untuk menekan bukan kemiskinannya tapi ketahanan pangannya tadi. Dan jadi ini sebenarnya bisa dilakukan. Mereka paham benar tentang gizi, mereka bisa masuk ke sana. Padahal sebenarnya mereka punya lahan ya, cuman belum optimal karena knowledge-nya belum ada gitu. Iya, saya yakin mereka di kampung-kampung itu mereka lahannya luas, kadang-kadang mereka makan seadanya kan gitu kan. Karena
wah udah kenyang gitu kan. Padahal mereka sebenarnya bisa menanam apa saja yang Bisa. Nah, ini pengetahuan soal pengetahuan. Oke, siap. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dalam ranah publik yang masih mengangkat tema mengenai cegah stunting itu penting. Masih bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama kami dan pastikan Anda tetap bersama kami karena kita masih ada satu sesi terkait dengan mencegah stunting itu penting yang menjadi tema ranah publik kali ini. Nah, tadi sudah sempat disampaikan bahwa ternyata dukur relasinya banyak banget, cabangnya banyak banget, semua harus ikut serta di sana, nggak hanya dinas kesehatan aja, tidak hanya tenaga kesehatan yang harus turun ke lapangan, ternyata juga pendidikan, knowledge kepada masyarakat itu juga penting sekali. Nah, sekarang saya mau ke Pak Dewan lagi nih mengenai keadaan yang saat ini menjelaskan apa saja sih yang pernah dilakukan, yang pernah ditemui nih. Kan dari fungsi pengawasan nih Pak ya. Kalau untuk penganggaran saya yakin lah, kalau dari Dinas Kesehatan atau support lah ya. Kalau untuk pengawasan sendiri seperti apa Pak yang dilakukan? Sebelum ke sana tadi aku nambah sedikit terkait dengan tadi kemiskinan. Karena ini kan baru ramai belakangan ini Jogja menjadi kota apa? Termiskin. Ya, daerah termiskin di Jawa. Betul. Kok bisa gitu ya? Saya juga mikir tuh Pak. Gimana tuh? Saya kira ini kan soal data kan gitu kan. BPS punya data dan itu kadang-kadang data. Nah, saya kemarin cerita dengan teman-teman Bapeda cerita dengan saya, kenapa kok Jogja seperti ini? Ini ada sesuatu yang tidak nyambung antaranya BPS dengan Jogja. Salah satunya adalah terkait dengan kriteria. Orang-orang kampung itu kalau ditanyain, "Pak, jenengan makan apa?" "Ah, namung saanane," kan gitu kan. Hanya apa adanya ada. Terus gadah rumah mboten namung gubuk gitu kan. Padahal gubuk-gubuknya mereka menyebut itu. Punya kendaraan. Padahal tanahnya luas ya Pak ya? Ya, ada punya sawah, punya pekarangan. Ngomong ditanya lagi, punya kendaraan mboten, mobil mboten namung gerobak kan gitu. Tapi sapinya 5 Pak ya. Gerobak itu penyebutannya dan itu ditulis menjadi salah satu data. Itu apakah itu cerita atau idiom ya? Apa bukan ya? Cara juk-juk yang tapi terjadi. Saya mau mengetahui kalau kita ke kampung itu monggo teng gubuk kula padahal itu rumahnya luas kan gitu. Dia menyebutnya gubuk. Nah, ini persoalan soal mindset atau soal pola pikir. Dan kadang-kadang orang Jawa itu nggak mau kelihatan karena orang Jogja itu nggak mau kelihatan kalau dia sudah memiliki awam dia nggak mau kelihatan. Nah, memang itu salah satu memang budaya. Nah, kembali ke kemiskinan tadi, kalau tadi kemudian tapi tidak semuanya, beberapa kalangan juga tadi soal knowledge gitu kan. Bahwa kemudian kemiskinan itu juga sangat berhubungan dengan pendidikan dan pengetahuan. Misalnya mereka tidak memiliki pengetahuan, akhirnya mereka melakukan sesuatu yang tidak, dan itu berdampak pada mereka. Nah, untuk itu makanya dalam perda dalam dinas kesehatan, dunia kesehatan itu kita mengenal, kemarin di perda kesehatan itu ada 4. Itu mulai dari pencegahan dari awal, kemudian nanti promosi, pencegahan itu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Ada 4 itu yang harus dilakukan. Jadi yang kedua ini penting itu sebelum ada terjadi kasus. Gitu. Nah, ini harus dilakukan. Promotif itu ya menyampaikan informasi. Ini kayak gini nih kita nih. Lagi promosi tentang kesehatan dan nih. Harus masif. Harus masif. Masif selain yang offline, online, offline dan yang lain-lain. Itu promotif. Kemudian preventif ya dengan orang tahu jadi mencegah. Kita mengantisipasi sebelum terjadi. Nah, setelah kalau semua sudah paham kan tinggal ini kalau sudah terjadi kuratif berarti. Diobati. Kalau sudah diobati berarti rehabilitatif, dikembalikan seperti semula. Itu konsep dari yang kemarin di rapat Dakesma itu. Nah, ada 3 hal yang harus dilakukan yaitu KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Ini yang penting dilakukan. Dan itu kalau misalnya sudah dilakukan semua, udah keren banget ya harusnya Pak ya. Kalau soal dana nggak usah lah kita mau berapapun. Nah, Jogja itu kemarin kita tiap tahun kan mandatory spending untuk kesehatan itu kan 10%. Nah, kita sudah lebih terus. Tahun kemarin tahun 2022 kemarin spending kita 11%, 11,3%. Tahun 2023
23, 24 besok kita di 10,54 karena ada. Jadi sudah kalau dari amarat undang-undang yang mandatori 10% untuk kesehatan itu sudah kita lalui semua. Oke, baik. Jadi istilahnya fungsi DPRD di fungsi penganggaran aman ya? Ya, aman. Aman. Ya, siap. Pokoknya siap dukung segala macam fasilitas apa yang dibutuhkan ya kan. Iya, Nah, ini kalau berbicara mengenai yang dibutuhkan di saat kita nih terindikasi stunting gitu. Yang kita butuhkan tuh sebenarnya apa saja sih? Terindikasi stunting. Iya. Ketika seseorang dibilang stunting Iya, gitu iya, ya. iya. Ya, tentu begini. Pertumbuhan stunting itu berkaitan dengan tinggi badan atau Iya. panjang badan. Oke. Disebut panjang badan kalau di bawah 2 tahun dan di atas 2 tahun sampai balita itu tinggi badan. Nah, sesungguhnya potensi tumbuh seseorang, tumbuh ke atas tentunya, itu sampai 19 tahun. Jadi harusnya diperiksa terus sampai 19 tahun ya? Bukan berarti begitu, artinya bahwa sepanjang usia 19 tahun mereka bisa disupport dengan lingkungan yang memadai, Oh, oke. stimulus yang memadai, Oke. misalnya dari sisi makanan, seperti tadi saya bilang, jangan tinggal di lingkungan orang-orang perokok, kemudian physical activity atau aktivitas fisik, karena mereka masih punya kemampuan atau peluang untuk tumbuh sampai dengan 19 tahun. Oke. Nah, disebut stunting herediter, kan Ini apa lagi nih? genetik. Oh, genetik. Oh iya, iya. Turunan stunting. ya? Iya, turunan. Turunan lah gitu ya. Ya, kadang-kadang begini, anak saya pendek, orang ibunya pendek, begitu Iya, kan? iya. Atau Padahal enggak bapaknya loh. pendek, begitu misalnya. Iya, iya, iya. Sebenarnya potensi tumbuh itu bisa 19 tahun. Nah, kalau di atas 19 tahun itu tetap pendek, nah itulah yang disebut dengan stunting turunan atau Oke. pendek turunan. Tetapi sepanjang sampai dengan usia 19 tahun, sepanjang mereka masih punya potensi bertambah tinggi badan, kita belum bisa mengejas apakah Dia stunting dia atau ya turunan atau tidak iya gitu betul. Oh. Jadi Jadi nyumbang berapa persen? Langsung loh, Pak Sekretariat langsung. segini udah nggak Kalau bisa saya tumbuh ya, gimana? sebenarnya kalau teori-teori genetik ya, potensi dari keturunan bisa menyebabkan stunting itu hanya sedikit kok, 10-20%. Artinya nggak lebih dari 20%. Sehingga faktor-faktor environment yang 80-90% itu bisa di-push. Oke. Bisa di-push. Nah, Iya. kalau kita mau mendapatkan generasi yang gemilang, prestasi yang optimal, pertumbuhan otak itu kan bisa sampai dengan 2 tahun optimalnya ya, maka diberikan lingkungan yang memadai. Begitu. Oke. Makanan. Pola asuh nih sekarang. Ya, betul, betul. Katanya itu karena pola asuh. Nah, Oke. sekarang gimana nih sebagai orang tua baru misalnya atau mungkin orang tua yang sudah punya putra-putrinya Oke. balita atau sudah sebelum 19 tahun, apa yang harus mereka lakukan untuk pola Oke. asuhnya? Jadi perilaku kita itu kan perilaku turunan. Oke. Kita suka sayur atau tidak, suka buah atau tidak, suka olahraga atau tidak, itu adalah perilaku turunan. Oke. Artinya orang tua atau jauh sebelumnya calon orang tua itu harus mempunyai suatu knowledge yang cukup. Nah, berkaitan dengan yang tadi Pak Dewan sampaikan, edukasi reproduksi, sekarang ada LC Meal. Ya, edukasi kesehatan sebelum ibu hamil itu berupa aplikasi yang di-launching yang dipunyai oleh BKKBN untuk calon manten paling tidak 3 bulan sebelumnya. Apa saja isinya di situ Ya. untuk calon manten ini? Calon-calon manten tolong dengar. Ya, di situ edukasinya komprehensif ya, meliputi dari sisi kesehatannya sampai dengan bagaimana untuk menjaga kesehatannya dan menjaga calon buah hatinya. Begitu. Terus udah digampangin loh ya. Iya. Kan yang namanya sekarang nggak pernah bisa Iya. lepas dari handphone kan. Iya, Itu sudah betul. ada di situ. Transformasi teknologi kesehatan. Itu yang calon manten. Oke. Sekarang yang si ibunya Ya. banyak program intervensi untuk ibu hamil. Jadi ketika 1000 hari pertama kehidupan itu ibu hamil ditimbang, kemudian melakukan perawatan kehamilan atau ANC Ya. yang tadinya 4 kali sekarang 6 kali. Kemudian tablet FE ya, diberikan suplementasi Ya. FE 90 tablet paling tidak sampai dengan selesai Melahirkan. masa kehamilan. Ada kelas ibu hamil. Ya. Ya, tentu itu butuh support keluarga. Oke. Ya, baiknya si bapak juga mengantarkan atau juga ketika ada edukasi juga mengikuti dan sebagainya. Lalu kemudian di situ juga ada diberikan bagaimana nantinya memberikan ASI yang bagus. Oke. Ya, lahir kemudian sampai 0 sampai 6 bulan diberikan ASI eksklusif, bukan eksekutif ya. Ya, eksklusif. Ya. Nanti eksekutif jadi gerbong kereta nanti. ASI Eksklusif. eksklusif. Kemudian setelah masa 6 bulan baru ditambahkan pemberian makanan tambahan sesuai dengan usianya, Oke. baik itu frekuensi, porsi,
kemudian tekstur dan sebagainya. Oke. Dan itu semua di buku panduan sudah ada ya? Sudah ada, lengkap. Oke, tinggal panjenengan mau buka lagi nggak? Ya. Gitu ya? Oke. Kalaupun tidak, googling aja sebenarnya sudah ada semua ya. Ya. Intinya jadilah generasi kepo tapi kepo yang positif. Gitu. Tapi begini isu Gimana, yang ada, Putri? meskipun pemerintah atau perguruan tinggi itu sudah memberikan edukasi, termasuk Pak Dewan memberikan edukasi. Masalahnya begini, pola asuh anak-anak balita kita yang diedukasi itu orang tuanya, Tapi tapi yang mengasuh itu bisa neneknya, bisa tetangganya. Ini persoalan bisa yang babysitternya. ya persoalan yang harus dikupas sampai selesai oke. begitu ya. Jadi Ya. kalau belum tentu ibunya itu knowledge-nya bagus, anaknya lalu diberikan makanan yang bagus atau diberikan environment yang bagus, belum tentu begitu. Karena perbedaan siapanya ini yang perlu tuntaskan kira-kira begitu. Itu loh. Ini kalau berbicara yang ini 3 episode juga nggak akan selesai. Nanti deh ada lagi lah ya. Mudah-mudahan nanti akan ada lagi. Monggo silakan masuk Ranif ke sini lagi. Bapak ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak terkait sebagai closing statement kita hari ini? Ya, closing statementnya simple aja Mbak. Sehat itu segala-galanya. Jadi kesehatan itu ya penting bagi semua dan mari kita jaga kesehatan. Kalau kita sehat, keluarga kita sehat, lingkungan kita sehat, masyarakat kita sehat, Indonesia akan sehat dan Indonesia akan kuat gitu. Oke, baik. Siap. Itu mulai pola hidup sehat ya. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin pola hidup sehat harus seperti apa? Ini bisa 3 sesi sendiri untuk bahas ini. Tapi nggak cukup. Kita sudah selesai di sesi ketiga ini. Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan ini kurang lebih 60 menit bisa menambah pengetahuan kita, knowledge kita terkait dengan stunting, dan memang benar seperti tema kita bahwa mencegah stunting itu penting. Bu Tri, terima kasih. Bu dosen, jangan pernah capek-capek ya untuk membersamai one student, one family. Yes. Pak Dewan juga sehat selalu, supaya selalu bisa membersamai warga masyarakat. Siap. Amin. Dan yang pasti terima kasih sekali lagi untuk Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah bekerja sama di acara ini, Ranah Publik, yang tema kali ini adalah mengenai stunting. Mencegah stunting itu penting. Mari kita lakukan bersama-sama karena ini bukan hanya PR dari pemerintah daerah, bukan hanya PR dari tenaga kesehatan ataupun dinas kesehatan, tapi kita bersama-sama karena ini adalah multisektor. Kembali lagi, saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Sampai jumpa lagi dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang gelap, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melendahkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang
bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus kutempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melelahkanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita